menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Kembali pagi hari ini, satu kerinduan kita mau datang menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu hebatnya Tuhan atas kehidupan kami. Kami ada pagi hari ini kembali berkumpul bersama-sama Tuhan. Kerinduan kami untuk kami menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Kami undang kuasa Tuhan hadir bersama kami dalam segala keadaan kami pagi hari ini Tuhan. Yang datang dengan segala sakit penyakit, segala pergumulan, segala masalah, kami mau letakkan itu di bawah kaki-Mu pagi hari ini. Kami siap dilawati Tuhan, diberkati Tuhan. Terimalah pujian syukur kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersalah. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kepada Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. katakan dengan sungguh kepada Tuhan, Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, Allah penolong, Allah penyelamat, Allah yang telah menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian syukur kami, nyanyian kami, tepukan tangan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami taruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap kami Tuhan, sehingga tidak ada kami Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami hanya berdiri Tuhan, tetapi kami mau bersorak, bertepuk tangan, memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan urapi setiap kami yang melayani, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu. Setiap kita yang akan memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, haleluya. Dalam segala keadaan kita, apapun yang kita bawa dari rumah, kita mau letakkan itu di bawah kaki salib Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak, kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang Tuhan.
sembuhkan segala sakit penyakit kita. Puji Tuhan. Kita kembali bersorak, kita mau bangkit berdiri. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Haleluya. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun padaku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu sangat sepanjang janji-Mu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun padamu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu sangat sepanjang janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu sangat sepanjang janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Jadi pagi hari ini kita datang ke tempat yang tepat, kepada Tuhan yang benar. Mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa mengasihi kita. Dia Tuhan yang benar. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada anak-anak sekolah minggu dan pra remaja untuk menaikkan pujian. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
Dari terbitnya matahari kita memuji Tuhan sampai pada tenggelamnya. Biarlah pujian itu selalu naik kepada Tuhan. Satu kesempatan saya berikan kepada kaum pria, seluruh pria, untuk maju ke depan memberikan pujiannya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu saja pandang Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Seluruh pria, Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. anak-anak muda mari. Hanya yang pria saja. Puji nama Tuhan. Kesukaan dari Tuhan menjadi kekuatan bagi kaum pria, terkhusus bagi kaum bapak-bapak. Puji nama Tuhan. Kita kembali bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Ada tangan kuat yang memegang hidup kita. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah
Bapa di dalam surga, kami berkumpul hari ini. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami telah menyembah Engkau ya Allah. Biar persembahan kami pagi hari ini berkenan kepadamu. Dan biar itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Memberkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, umat-umat-Mu akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami mohon kepadamu, siapkan hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan membawakan kebenaran-Mu, urapi dan biar apa yang disampaikan benar-benar kerinduan hati Allah. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami, layakkan kami duduk diam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Iya, kita tentunya bersyukur, berterima kasih masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Semua masih sehat, amin. Semua kuat, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Dan saudara, kita akan belajar bersama bagian kebenaran firman Tuhan tentang iman yang menyelamatkan. Haleluya. Markus, Injil Markus pasalnya yang kelima. Satu pernyataan daripada Tuhan Yesus, peneguhan dari Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Ya, maaf bicara, biasa kalau perempuan ya paling lama 1 minggu ya, 5 hari sampai 7 hari, 1 minggu itu kadangkala orang bilang haid, menstruasi, ya. Dan kalau menurut aturan dari hukum Taurat bahwa sepanjang 1 minggu perempuan itu menjadi najis, ya, tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Tidak boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pokoknya dalam hal ibadah dia hanya di rumah. Ya. Dan dia menjadi najis 1 minggu. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika orang bersentuhan dengan orang yang sakit pendarahan khususnya itu, ia akan menjadi najis dari pagi sampai petang. Itu hukum Taurat, aturan dari kitab Imamat. Nah, perempuan ini Alkitab mencatat bahwa dia mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Lama ya. Kadangkala dapat 1 bulan saja 2 kali. Odoh, so pusing itu. Apalagi tidak dapat. Yang pengerti, yang connect pasti dia langsung tertawa dalam hati. Oke, kita bangkit berdiri. Injil Markus pasal 5. Kisah ini dicatat dalam 3 Injil sinoptik. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai
43 dan Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 karena terdiri dari dua bagian kisah, dua bagian peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat dalam ayatnya yang ayat 34. Ayat 34. Iya, kita baca ayat 34. Sama-sama 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sekali lagi kita baca 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 21 sampai ayat yang ke-24 kemudian lanjut di ayatnya yang ke-35 sampai 43 itu satu bagian kisah. Tuhan Yesus turun dari perahu, banyak orang berbondong-bondong, dan ketika salah seorang bertanya kepada Yesus untuk meminta pertolongan di mana anaknya yang sedang sakit. Usia anak itu 12 tahun. Anak daripada Yairus. Ya, dalam ayat 21 dikatakan. Ya, 22, 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Jadi saya percaya bahwa Yesus pun hadir di sana dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Yesus tahu bahwa juga ada seorang perempuan yang membutuhkan Tuhan. Karena Yesus adalah manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia tahu. Kalau saudara melihat dalam satu cerita yang lain, kisah perwira, ya, perwira di Kapernaum, punya hamba, punya pembantu rumah tangga yang sakit. Dia katakan kepada Yesus, "Hambaku sakit." Ya, Yesus, "Ayo kita ke rumahmu." Tapi perwira ini berkata, "Gak usah Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh." Itu terjadi Bapak Ibu. Saudara bisa lihat di dalam kitab Injil. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi, hamba itu mengalami kesembuhan. Yesus pun bisa hanya berkata kepada Yairus. Bisa ya? Bisa? Dari jauh tanpa harus menyentuh. Tanpa harus datang ke rumah Yairus. Yesus bisa berkata. Yesus bisa berfirman. Sama seperti perwira, hamba perwira di Kapernaum. Tetapi kenapa Yesus harus menuju ke rumah Yairus?
Karena Yesus tahu ada juga orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Ada seorang perempuan yang memerlukan pertolongan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah perempuan yang sakit pendarahan. Dalam ayat 25 dicatat sampai ayatnya yang ke-34. Ayat yang kita sudah baca adalah satu pernyataan peneguhan dari Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saudara, perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang pada masa itu, pada masa di mana Yesus hadir di muka bumi ini 3,5 tahun, khususnya dalam pelayanannya di Yerusalem, ya, dan di beberapa tempat seputaran Israel, ya, adalah gambaran perjalanan kehidupan sejarah manusia, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang gambaran kehidupan saya dan saudara. Kehidupan manusia sepanjang sejarah. Ya. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang ada pada saat itu adalah menjadi gambaran, menjadi simbol bagaimana manusia berjumpa dengan Tuhan. Orang berjumpa dengan penciptanya. Saudara, dan terkhusus perempuan yang sakit pendarahan ini pun gambaran dari saya dan saudara. Gambaran orang-orang. Gambaran dari manusia yang begitu banyak ini. Ya. Masing-masing kita memerlukan untuk berjumpa dengan Yesus. Masing-masing kita memerlukan untuk perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi menjadi pertanyaan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, apakah hanya fisik, jasmani yang mengalami pemulihan atau mengalami kesembuhan, atau mengalami kesembuhan juga secara spiritual, rohani kita dipulihkan Tuhan. Yesus pernah berjumpa dengan orang-orang Farisi. Ya. Tapi perjumpaan itu tidak membawa perubahan. Meskipun ada beberapa juga yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah Nikodemus. Yesus pernah berjumpa dengan perempuan yang berdosa. Tapi perempuan itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Fisiknya sembuh, tapi juga rohaninya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan hanya sebatas fisik yang dipulihkan, tapi rohani tidak dipulihkan? Itu menjadi tanda tanya bagi kita masing-masing. Haleluya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan ini lewat bacaan kita? Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Luar biasa. Perempuan ini alami kesembuhan
Secara fisiknya apa yang dia nanti-nantikan selama 12 tahun. Bapak Ibu. Ini pergumulan yang panjang. Pergumulan yang berat. Yang harus ditanggung, dialami oleh perempuan ini. Menjadi pertanyaan. Sekiranya perempuan ini menyerah. Kira-kira terjadi tidak mujizat ini? Sekiranya perempuan ini berpasrah, mungkin ini sudah nasibku. Mungkin ini sudah takdirku. Bisakah dia alami kesembuhan? Haleluya. Saya lihat sebuah kisah inspiratif yang mungkin di situ. Dua orang yang sedang pompa, ada pompa yang untuk pompa air itu yang biasa harus dikasih goyang baru keluar airnya. Ya. Ada satu orang yang dia pompa, goyang keluar air. Tapi ternyata di bawah itu bukan mata air, hanya air yang numpang di situ. Dan ketika keluar air ya sudah habis. Dan di satu tempat yang lain orang pompa juga. Airnya sudah naik. Ya. Naik, tapi tinggal sedikit air itu akan keluar dari pompa itu. Dia lepaskan, dia menyerah karena dia lihat, oh di sana banyak air. Oh di sana cepat keluar airnya. Airnya karena dia setengah mati pompa. Padahal air semua keluar. Dia lepas itu dan dia pindah ke tempat yang lain. Padahal di bawah ini ada mata air. Banyak air. Kadangkala mungkin ini gambaran terkadang seperti saya, seperti kita. Yang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kita fokus kepada orang. Lihat, oh di sana enak. Oh di sana cepat. Oh di sana melimpah. Padahal hanya sesaat. Perempuan ini menjadi pertanyaan ketika dia menyerah. Di tahun yang ke-11. Bisakah dia alami mujizat? Tapi inilah sejarah dan dicatat dalam Alkitab. Perempuan ini enggak menyerah. Dia terus berharap untuk satu kesembuhan. Fisik. Saudara, ini kita boleh belajar dari perempuan ini. Itu jangan menyerah menghadapi pergumulan hidup ini. Selalu ada pertandingan-pertandingan iman yang kita harus alami, harus hadapi. Ya, ikut perlombaan-perlombaan dunia ini, Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Amin. Amin. Katakan di samping kirimu, kanan kiri katakan, jangan menyerah. Iya, kasih ribut. Goyang dia kalau mengantuk. Katakan sekali lagi, jangan menyerah. Haleluya. Haleluya. Iman yang menyelamatkan. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Apa itu iman yang menyelamatkan Bapak Ibu? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus. Iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Ini yang pertama. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan tentunya. Setiap Natal, setiap Paskah kita baca ayat itu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat ini. Sampai ayat 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Amin. Ya. Ada orang yang percaya Yesus, tapi hanya sebatas percaya dia sebagai utusan Tuhan. Dia sebagai nabi. Tidak lebih daripada itu. Orang percaya Yesus bisa lakukan mujizat, percaya. Karena mereka lihat ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus membuat berjalan orang yang lumpuh. Dan seterusnya. Mereka percaya Yesus sebagai nabi. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan. Bisa. Tapi untuk masuk ke dalam percaya Yesus sebagai Tuhan, tunggu dulu. Nah inilah. Dan banyak orang juga, banyak orang yang bukan agama Kristen. Tapi ketika melihat seperti kasus Meko kemarin ya, seorang anak kecil yang dikasih karunia oleh Tuhan dengan menyembuhkan, ya siapa namanya itu? Siapa namanya? Tempatnya di Meko, Sulawesi Tengah. Meko ke tempatnya itu. Ya. Tapi orangnya siapa namanya? Moko, iya, Meko Moko. Ya. Oh, banyak itu. Orang berbondong-bondong dari segala penjuru, termasuk orang Mamuju pun datang ke sana. Yang sakit. Dari yang polos rambutnya kelihatan sampai yang tak kelihatan rambut. Pakai kerudung. Datang ke sana. Untuk apa? Untuk kesembuhan fisik. Tapi mereka setelah pulang dari sana mungkin dapat kesembuhan. Tapi fisiknya yang sembuh. Tapi tetap tidak percaya kepada Yesus. Iman yang menyelamatkan pertama adalah iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Alkitab katakan tadi dalam ayat 18 Injil Yohanes pasal 3.
siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Amin. Loh, tidak ada amin ini. Kalau firman Tuhan selalu katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Haleluya. Amin. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini yang pertama. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Titik. Bukan iman yang percaya Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai penyembuh. Meskipun Yesus bisa dapat menyembuhkan. Tapi kesembuhan utama itu adalah kesembuhan secara rohani. Banyak orang terfokus hanya kesembuhan fisik. Fisiknya yang sembuh. Enggak salah. Tapi Tuhan mau juga kita alami kesembuhan secara rohani. Secara spiritual, hubungan kita juga dengan Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Perempuan ini alami itu. Makanya Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Iman yang menyelamatkan yang kedua, selain percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, juga iman, haleluya, yang meskipun secara apa ya, pikiran manusia nggak mungkin. Tapi tetap percaya. Perempuan ini dalam hatinya dia berkata, asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Coba lihat di ayatnya yang ke ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jubah. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan jumbai jubah. Kalau orang Timur Tengah atau kalau teman-teman lihat saudara-saudara kita yang Muslim, mereka pakai itu, ya. Dan itu lebih sampai ya, lebih dari lutut kita. Itu ujungnya biasa ada rumbai-rumbainya itu, ya, rumbai-rumbainya. Dia berkata dalam hatinya, asal kujamah saja ujung jubah dari Yesus itu, aku akan sembuh. Ini bagi orang mungkin jubah ujungnya lagi. Mungkin bagi orang, mungkin bagi saya, kalau ukuran sekarang, mana bisa. Maunya kita kadangkala, maunya saya,
Tuhan yang langsung tumpang tangan kalau bisa. Seperti Yairus bukan? Ya, Yairus katakan kepada Yesus, ya ayat 23, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Mungkin saya seperti Yairus itu, mau disentuh langsung oleh Tuhan. Tapi perempuan ini enggak. Dia berkata, asal ku sentuh saja ujung jubah dari Yesus, aku akan sembuh. Saudara bisa tangkap perbedaan ini. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa ditolong oleh Tuhan. Kita bisa ditolong oleh Tuhan dengan banyak cara Tuhan. Kenapa Naaman sakit hati? Dia sedang sakit kusta. Dia datang kepada Nabi Elisa supaya penyakitnya disembuhkan. Ketika dia datang ke rumah Elisa, justru Elisa utus Gehasi keluar berjumpa. Katakan kepada Naaman, pergi celupkan, mandi di kolam di sungai Yordan 7 kali. Celup kayak celup, masuk keluar, masuk keluar. Naaman katakan kepada hamba-hambanya, aduh kecewa saya. Maunya Elisa yang langsung datang, tumpang tangan. Itu Naaman katakan dalam 1 Raja-Raja di sana. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Bapak Ibu pulang baca. Tapi ada hamba-hambanya. Ada prajurit-prajuritnya yang ingatkan dia. Ini cuma disuruh benamkan. Bapak disuruh pergi perang, lawan musuh, Bapak rela. Ini cuma disuruh benamkan, mandi di sungai Yordan. Masa tidak bisa? Tunduk deh. Oke. Dia benamkan dirinya. Keluar. Belum apa-apa. 2 kali naik, gak ada apa-apa. 3, 4, 5, 6. Gak ada ini. Bohong ini. Bohong ini Elisa ini. Kalau dia berhenti pada celupan mandi ke-6. Gak ada cerita 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman dipulihkan, ditahirkan dari kusta. Tapi dia melakukan saja. Keluar dari air. Alkitab katakan, haleluya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus tidak ada lagi di dunia ini secara kasat mata kita berjumpa face to face. Seperti 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Haleluya.
Benar kami adalah hamba-hamba Tuhan, representatif utusan Tuhan. Kadang kami harus datang ke rumah untuk berdoa ketika dipanggil oleh jemaat, oleh orang-orang. Tapi engkau bisa bertindak sendiri dalam hatimu. Katakan, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti akan sembuh. Haleluya. Sentuh hati Tuhan. Bagaimana caranya? Masing-masing kita punya cara. Haleluya. Untuk sentuh, menjamah ujung jubah Yesus. Haleluya. Iman yang menyelamatkan. Iman yang tetap percaya meskipun mustahil. Meskipun itu tidak masuk di akal. Jubah. Ujungnya lagi. Mandi. Membenamkan diri di sungai Yordan. Tapi lakukan saja. Haleluya. Haleluya. Itu iman yang menyelamatkan. Fisiknya disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Haleluya. Ayatnya yang ketiga 29. Ya. Akibat dari imannya tadi. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Ayat 29. Mari sama-sama kita baca ayat 29. Kita baca 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Haleluya. Masing-masing kita alami itu. Ya. Seketika itu juga perempuan ini alami kesembuhan. Alami pemulihan dari sakitnya. Tapi juga dalam perjumpaan itu dia alami kesembuhan secara rohani. Hanya Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau dan sembuhlah dari sakitmu. Yang pertama, iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, iman yang tetap percaya meskipun mustahil bagi saya manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang sedang kita hadapi masing-masing. Tuhan kehendaki kita. Sekali lagi, saya dan saudara adalah gambaran dari perempuan ini. Kiranya bukan hanya fisik kita saja yang mengalami pemulihan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Tetapi rohani kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang seperti itu. Haleluya. Meskipun dia orang Kristen sekalipun. Tuhan tolong saya dan saudara kita yang hadir pada pagi hari ini. Sekalipun fisikmu, tubuhmu belum sembuh secara total, tetap percaya kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Jangan menyerah. Jangan berhenti percaya kepada Yesus. Jangan berhenti. Imanmu tetap percaya Yesus adalah Tuhanku
Yesus adalah Allahku. Yesus adalah juru selamatku. Sekalipun saya belum sembuh, sekalipun saya belum pulih, sekalipun saya belum diberkati, sekalipun saya belum dapat jabatan, sekalipun saya mau tetap percaya kepada Yesus. Itulah iman yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Sekalipun engkau belum naik pangkat, engkau belum dapat jabatan, mungkin ekonomimu pas-pasan, engkau terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamat. Itu adalah yang terpenting dalam hidup ini. Haleluya. 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 Mari kita tundukkan kepala kita. Jangan hilang fokus perhatian kita. Tetap kita berdoa untuk kesembuhan secara fisik, bukan cuma dalam hal penyakit. Tapi tetap juga berdoa, Tuhan pulihkan imanku, Tuhan sembuhkan rohaniku, Tuhan sembuhkan hubunganku dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Seorang anak muda yang kaya, dia berkata kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan Tuhan supaya saya selamat? Lakukan hukum Taurat. Anak muda ini katakan, semua telah saya lakukan. Yesus katakan, pergi jual itu hartamu. Dia tinggalkan Yesus dengan kecewa, dengan berat hati. Haleluya. Ada banyak orang yang mau selamat, tapi tidak mau tinggalkan hal-hal yang masih mengikat kehidupannya, yang masih mengikat hubungannya dengan Tuhan, yang masih ada berhala-berhala dalam kehidupannya, tidak mau dia tinggalkan. Haleluya. Dia memilih tinggalkan Yesus. Haleluya. Ini pelajaran bagi saya, pelajaran bagi kita. Sekali lagi, oke, kita minta kesembuhan. Kita minta pemulihan dalam berbagai hal. Bukan cuma penyakit kita. Rumah tangga kita dipulihkan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, hubungan spiritual, rohaniku pun dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berhubungan, berdoa pribadi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Kita perlukan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu berjumpa dengan Allah. Dengan Yesus. Raja di atas segala raja. Dia pulihkan fisik kita. Tapi dia juga pulihkan rohani kita. Atau sekalipun kita belum dipulihkan secara fisik. Tapi minta supaya rohani kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, kiranya pujian ini menjadi doa kita, menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, dijawabkah doa-doa kita, ataupun belum dijawab doa-doa kita oleh Tuhan, masih dalam proses, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tambahkan iman kami kepadamu Tuhan Yesus, untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami tidak menyerah menjalani kehidupan kami di muka bumi ini Tuhan, dengan semua pergumulan, dengan semua persoalan, dengan semua tantangan yang harus kami hadapi dalam hidup. Kami tidak menyerah, sama seperti perempuan ini. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Dia bergumul dengan pendarahannya, tapi pada waktunya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bukan cuma pendarahannya disembuhkan Tuhan, tapi juga rohaninya, imannya, pengharapannya dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini komitmen Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesus,
sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar pagi ini Engkau meteraikan dalam hati kami, supaya Tuhan, kami dapat Tuhan mengiring Engkau dengan setia. Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan mengambil keputusan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus kami pegang sampai akhir hidup kami. Kami dapat mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau tanamkan dalam hati kami untuk menjadi Tuhan pegangan kami di dalam kami mengiring Engkau. Kami tidak akan Tuhan Yesus jatuh dan binasa, tapi firman-Mu menjadi kekuatan kami di tengah-tengah dunia yang makin hari makin sulit ini Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah urapan Allah ada terus atas hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan menjadi milik bahagian hamba-Mu. Berkati juga kami semua umat-Mu yang hadir pagi ini. Engkau kuatkan kami Bapa, supaya tidak ada kami yang akan undur dan kami binasa. Tapi kami beroleh tempat yang Engkau sudah sediakan di negeri yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua, yaitu Yerusalem baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Tuhan Engkau berkati kami semua, baik yang memberi, bahkan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau berkati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita pulang dengan kekuatan, dengan sukacita. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Segala masalah kita, Tuhan buka jalan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari yang bertugas untuk kita melakukan korban kita pagi hari ini. Kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati korban persembahan kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman jadwal kegiatan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Hari Rabu, ibadah kaum Bapak Ibu di gereja jam 6 sore. Jadi untuk kita semua Bapak Ibu, hari Rabu kita kembali berkumpul untuk kita beribadah jam 6 sore. Hari Kamis, ibadah PPGM di Gereja Kristen Sulawesi Barat jam 6:30 malam PPGM. Jadi perhatian untuk anak-anak muda, kita ke Gereja Sulawesi Barat GKSB jam 6:30 malam. Hari Jumat doa dan puasa jam 3 sore di Pastori, dan malamnya pujian penyembahan jam 6:30 malam di gereja. Mari kita Bapak Ibu, kita ikuti doa pujian dan penyembahan hari Jumat jam 6:30 malam di gereja, terusus bagi seluruh pelayan altar. Lalu disambung dengan latihan untuk ibadah raya pertama jam 8. Hari Sabtu kita ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Petrus, Papa Kesia di BTN Maspul pukul 6:30 malam. Jadi hari Sabtu kita bersama-sama ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Petrus. Pemimpin pujian Ibu Yohana Medi. Hari Minggu kembali kita bersama-sama kita datang beribadah. Ibadah raya pertama jam 8:30 pagi, ibadah sekolah minggu jam 9, disambung dengan latihan untuk ibadah raya kedua setelah ibadah raya pertama. Lalu ibadah raya kedua jam 6:30 malam hari Minggu depan. Demikian pengumuman, jadwal pelayan akan di-share di grup pelayan. Ada pengumuman tambahan, Pendeta? Tidak ada, Oma? Tidak ada. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul, kita menikmati berkat firman Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Yang mau memberikan pujian syukur, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Segala pujian dan syukur. Nanti Ibu Gembala akan akhiri ibadah kita. Pujian dan syukur
surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami siang hari ini berbakti bersama-sama, memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami, membangkitkan iman kami, sebagaimana perempuan yang dalam pendarahan selama 12 tahun. Hanya dengan iman dan berkata, asal ku jama ujung jumbamu, pastilah aku sembuh. Demikianlah iman kami menjama Engkau di pagi hari ini. Tuhan, tambahkan iman percaya kami Bapa, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang kami hadapi, oleh pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tetapi dengan iman dan pengharapan yang kokoh akan Engkau, kami tetap menengadah kepadamu. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah namamu Bapa. Setiap umatmu yang hadir saat ini dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah telah diteguhkan, dikuatkan hati dan iman untuk tetap percaya kepadamu. Dan dalam berbagai pergumulan, sabar menanti waktunya Tuhan untuk menjawab setiap doa dan pergumulan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Bahkan korban persembahan milikmu yang dikembalikan, Tuhan kiranya memberkati apa yang dibuat dan dilakukan, tidak akan menjadi kekurangan bagi umatmu, tapi akan menjadi kelimpahan karena memberi dengan sukacita. Karena firman-Mu bahwa ketika kami memberi dengan sukacita, Engkau menyirami kami dengan kelimpahan. Berkati umat-Mu dalam usaha, dalam tugas-tugas mereka, bahkan usaha apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil kiranya. Segala puji bagi namamu. Sebentar kami akhiri ibadah ini, pulang bersama-sama dengan umat yang kembali ke rumah. Bahkan seluruh kegiatan di sepanjang minggu berjalan, Tuhan memberkati. Jadilah semua hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu Tuhan